Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mardiata dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam sebagai tugas ujian akhir semester, yaitu mengenai perbandingan antara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi kapitalis. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini muncul pada awal abad ke-16. Bahkan, sistem ekonomi kapitalis ini menjadi ide awal dari adanya pencerahan Eropa. Dalam sistem ini, pemerintah dapat ikut campur ataupun tidak ikut campur sama sekali dalam sistem perekonomiannya. Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalis ini sangat erat hubungannya dengan pengejaran dari kepentingan individual. Selanjutnya, ada sistem ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem ekonomi kapitalis. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, ekonomi sosialis merupakan suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Yang terakhir, ada sistem ekonomi Islam. Akibat dari gagalnya sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan adanya pemecahan masalah dalam perekonomian. Karena itu, negara-negara Muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan pada semua elemen yang berperan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Sistem ekonomi ialah bukan sistem ekonomi alternatif maupun sistem ekonomi pertengahan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam dunia perekonomian. Nasution mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau sumber lainnya. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari kesejahteraan ajaran Islam yang komprehensif. Nah, setelah diketahui apa aja tadi definisi dari ekonomi Islam, ekonomi sosialis, dan kapitalis, selanjutnya saya akan membahas perbandingan dari 3 sistem ekonomi ini. Yang pertama, dari perbandingan sumber kekayaannya. Sumber kekayaan dari sistem ekonomi kapitalis ini memiliki sumber kekayaan yang sangat langka gitu. Jadi karena adanya kepentingan individual, sumbernya pun tidak merata dan langka.
Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini juga sumber kekayaannya langka, karena sumber kekayaannya ini hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu di bawah kuasa pemerintahan gitu. Sedangkan kalau sumber kekayaan dari ekonomi Islam sendiri itu berasal dari semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbandingan dari kepemilikannya. Kepemilikan dari sistem ekonomi kapitalisme yaitu berada pada setiap pribadi yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Balik lagi, karena kapitalisme itu lebih mementingkan untuk kesejahteraan individual. Sedangkan di sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaannya itu didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh yang di bawah perintah dari pemerintahan. Sedangkan di ekonomi Islam, sumber kekayaan yang dimilikinya itu ya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada siapapun yang memilikinya kecuali Allah, karena diberikan kepada kita itu hanya sebagai titipan. Selanjutnya, perbandingan dari tujuan gaya hidup perorangannya. Kapitalisme itu ya tadi saya sering sebutkan, yaitu untuk kepuasan pribadi, karena itu untuk kesejahteraan individual. Sedangkan di ekonomi sosialis itu kesetaraan penghasilannya itu diberikan kepada kaum buruh. Dan yang terakhir, tujuan gaya hidup perorangan di ekonomi Islam itu untuk mencapai kemakmuran atau kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.